Baik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus untuk hari ini. Kesempatan ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu bagi kami Bapa. Di nama Yesus. Ini hati kami dan pikiran kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sucikan dan kuduskanlah kami Tuhan. Hubungi kami. Kami percaya Tuhan Yesus telah memberkati kami semua di sini, dan kami siap untuk mendengarkan dan menyambut firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami kasih. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, dimanapun berada. Pada hari ini kita akan belajar bersama-sama, atau kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menyapa kita dari Kitab Ulangan pasalnya yang ke-31 ayat 1. Kitab Ulangan pasal 31 ayat yang ke-1, di mana judul atau perikop Yosua sebagai pengganti Musa. Ayat 1, kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun, aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu, dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu. Dan terhadap negeri mereka, Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gentar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjanji berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya, di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Amin firman Tuhan. Kita boleh lihat bahwa di dalam teks ini latar belakang ini menceritakan tentang akhir hidup dari seorang tokoh yang terkenal di dalam perjanjian lama, yaitu Musa. Di mana Musa ini yang pertama kali membawa bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Mereka keluar dari tanah Mesir di dalam perjalanan berputar-putar di padang gurun, mengelilingi padang gurun hanya untuk menuju tanah perjanjian yang telah dijanjikan, yaitu tanah Kanaan. Di tengah perjalanan bangsa ini memang selalu mengeluh dan mengeluh. Disitulah dimana satu titik dimana hilang kesabaran Musa, sehingga dia memukul batu karang, sehingga di situ keluarlah air. Tetapi dengan tidak bersabar, dengan hilangnya kesabaran Musa, sehingga dengan 2 kali dia memukul gunung batu itu sehingga keluar air. Dari situlah marah Tuhan sama Musa, sehingga Musa dijanjikan sama Tuhan untuk tidak menginjak tanah Kanaan. Bahkan di dalam ayat yang tadi sudah kita bacakan, menyeberang sungai Yordan saja tidak diizinkan sama Tuhan. Maka disitulah tongkat estafet dari Musa ini diserahkan kepada Yosua. Dijanjikanlah kepada Yosua. Disitulah Yosua yang dipercayakan oleh Musa dan juga
dari firman Tuhan kepada Musa untuk mengutus Yosua sebagai penggantinya untuk membawa bangsa Israel ini keluar atau menuju kepada tanah Kanaan. Dari ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-8, kita akan berfokus pada ayatnya yang ke-6, di mana di situ janji Tuhan bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dari nats ini sehingga terdapatlah judul khotbah kita pada saat ini, hari ini, yaitu sahabat terbaik manusia. Sahabat terbaik manusia. Di mana akhir-akhir ini kita melihat bahwa kita sebagai anak-anak muda terutama memiliki banyak pengaruh, di mana pengaruh-pengaruhnya itu dari teman-teman kita di kampus maupun teman-teman kita di lingkungan sekitar kita yang mungkin memiliki pengaruh positif maupun juga negatif. Disitulah kita sangat mempunyai pilihan untuk memilih siapa sahabat atau teman terdekat kita, siapa yang harus kita ikuti atau siapa yang mau kita kawani, siapa yang mau bersama-sama dengan kita untuk berbagi pengalaman, berbagi cerita, bahkan sama-sama saling support. Ini sahabat yang harus betul-betul kita pilih di dalam kehidupan kita dan karena sangat berpengaruh bagi kita. Itu di akhir-akhir ini. Namun akhir-akhir ini karena pergaulan dan juga semakin teknologi semakin maju, sehingga banyak anak-anak muda itu yang suka melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Di situ mereka saling berpengaruh, saling mengajak sana sini untuk melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan bagi hati Tuhan, sehingga mereka jauh dari Tuhan, tidak lagi dekat kepada Tuhan. Mereka tidak lagi beribadah, tidak lupa lagi bersaat teduh setiap pagi, bahkan berdoa setiap malam sebelum tidur. Jadi ada sebuah ilustrasi di mana ilustrasinya itu kita bisa imajinasikan atau kita bayangkanlah bagaimana seorang sahabat sejati itu. Untuk itu ada ilustrasi dari seorang orang tua. Ceritanya itu seorang bapak ini mau menguji anaknya untuk menjadi seorang pemuda yang benar-benar tidak memiliki rasa ketakutan lagi, mempunyai keberanian menjadi seorang pemuda yang berhasil, mempunyai mental dan juga tidak lagi merasa takut walaupun dimanapun dia berada. Untuk itu, sebelum untuk mencapai tahap-tahap itu atau menjadi seorang pemuda yang berani, dia harus melewati beberapa tantangan atau melalui percobaan-percobaan yang diberikan oleh bapaknya kepadanya. Untuk itu seorang pemuda ini atau seorang anak ini dibawalah ke tengah hutan. Di tengah hutan, di situ dilepaskan seorang anak ini. Anak ini dilepaskan di tengah hutan itu sendirian dengan satu syarat, anak ini tidak boleh menangis, bahkan tidak boleh berteriak walaupun ada apapun yang terjadi di tengah hutan itu bersamanya. Entah mau digigit dengan apapun itu, tidak boleh berteriak dan tidak boleh menangis untuk bisa lolos menjadi seorang pemuda yang berani tadi atau pemuda yang sudah dewasa. Untuk itu di saat perjalanan di tengah hutan, anak ini tidak sadar bahwasanya di belakangnya itu selalu ada diikuti oleh bapaknya. Bapaknya dengan pasukan-pasukannya selalu menjaganya. Di sisi kanan, belakang, depan semua ada. Tetapi dia tidak menyadari itu karena mereka pun bersembunyi. Sehingga dia sendiri di tengah hutan yang rimba, gelap gulita di situ. Demi bisa untuk lolos dari ujian itu, dia harus tetap bertahan diam tanpa berteriak. Di situ tanpa dia sadari ada datang
binatang buas, apapun itu yang mau menyerangnya, selalu ditolong oleh bapaknya dengan rekan-rekannya. Dan di situ anak itu tidak menyadari kalau di balik itu semua ada pertolongan, ada yang menjaganya, ada yang melindunginya di tengah hutan itu. Tetapi dia tidak menyadari itu. Sehingga anak itu terus bertahan. Jadi dari cerita atau ilustrasi itu kita boleh tarik kepada kehidupan kita sehari-hari sebagai orang Kristen. Bahwasanya dimanapun kita berada, dimanapun kita hidup, kita tidak terlepas dari namanya pencobaan ataupun malapetaka. Apapun itu peristiwa-peristiwa yang terjadi, kita tidak terlepas dari hal-hal itu. Untuk itu kita harus tetap percaya bahwa seperti ilustrasi itu, bahwa Tuhan Yesus itu ada sama-sama dengan kita dimanapun dan kapanpun. Jadi kehidupan bangsa Israel pada saat itu dengan keluh kesah berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun, sehingga Musa yang begitu dengan sabar selalu membawa mereka berjalan, memimpin mereka. Tapi satu titik di mana Musa lagi kehilangan kesabarannya sehingga memukul batu karang, sehingga di situ keluar air. Dengan ketidaksabarannya itu marah Tuhan, sehingga Musa tidak diizinkan Tuhan untuk menyeberangi sungai Yordan sampai ke tanah perjanjian itu. Maka tongkat estafet itu diserahkanlah kepada Yosua. Yosua lah yang melanjutkan perjalanan itu. Untuk itu Yosua sebagai anak yang muda, orang muda, di situ dia juga masih merasa khawatir ataupun takut. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya di dalam Nats ayat yang ke-8 itu, bahwa sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dan dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Itulah yang difirmankan Tuhan kepada Musa, sehingga Musa menyampaikan itu kepada Yosua. Sehingga di situ Yosua betul-betul dikuatkan. Di situ Yosua benar-benar yakin dan memegang perintah itu dan menjalankannya. Dengan begitu Yosua terus tetap membawa bangsa Israel itu sampai kepada tanah perjanjian itu. Namun mari kita melihat bahwa Allah selalu menemani kita. Dari Nats ini kita boleh belajar, kita boleh renungkan bahwa Allah itu selalu menemani kita. Di mana ada satu ilustrasi seorang ayah yang mau menguji anaknya untuk menjadi seorang pemuda yang dewasa. Untuk itu sebelum menjadi pemuda yang dewasa atau dikatakan sebagai pemuda yang dewasa, harus melewati beberapa ujian. Dia dibawa ke tengah hutan, di sana diletakkan di tengah hutan itu. Tetapi di tengah hutan itu, tanpa dia sadari, ada penyertaan dari bapaknya dengan pasukannya semua. Sehingga anak itu di tengah hutan diberi syarat agar tidak boleh menangis dan bahkan tidak boleh berteriak. Disitulah anak itu mulai berjalan di tengah hutan itu untuk melewati masa percobaan itu. Namun anak itu tetap bisa bertahan sampai dia dikatakan sebagai pemuda yang dewasa. Walaupun tanpa dia sadari bahwa ada bapaknya, ada pasukannya selalu menjaganya di tengah hutan itu. Adapun binatang buas yang mau datang menyerang, adapun itu apapun yang mau terjadi sama anak itu, selalu dicegah oleh bapak dan pasukannya itu. Namun secara diam-diam tanpa diketahui oleh seorang anak ini. Itulah seperti contoh dari ilustrasi ini, seperti itulah penyertaan Bapa itu kepada kita. Seperti itulah Allah kita yang selalu menemani kita. Jadi kepada Allah Yosua dengan bangsa Israel melalui pengutusan di mana dari janji-janji ini Allah juga berjanji kepada bangsa Israel bahwa akan datang penyelamat, yaitu seperti Tuhan Yesus Kristus yang dijanjikan bahwa dia akan lahir ke dunia dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal. Jadi
Dari situ kita boleh belajar bahwa kasih Allah itu sangat luar biasa bagi seluruh umat manusia, bagi semua umat di dunia ini. Sehingga ada banyak janji-janji Tuhan Yesus kepada kita, di mana di dalam Matius pasal 28 ayat 20 juga berkata bahwa di situ Tuhan menguatkan kita bahwa jangan kita takut, karena penyertaan Tuhan sama kita itu sampai kepada akhir zaman. Tidak hanya sebentar, tidak pakai masa. Entah hari ini penyertaan Tuhan, besok tidak. Besok lagi ada penyertaan Tuhan, tidak. Di sini Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa di dalam Matius 28 ayat 20 bagian B itu bahwa ketahuilah aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Itu perkataan Tuhan Yesus sebelum dia ke surga. Jadi itulah bukti bahwa Allah itu selalu menemani kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Allah itu Immanuel. Dia selalu beserta kita. Allah yang menyertai kita dimanapun kita berada. Bahkan ketika kita merasa takut, kita merasa cemas akan kehidupan kita dengan apa yang mau kita kerjakan, apa yang mau kita lakukan, tetapi kita harus tetap berpegang teguh pada janji dan perintah Tuhan Yesus. Bahkan di dalam perjanjian lama tadi yang boleh kita belajar dari kitab Ulangan pasal 31 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-8 ini. Di situ Allah berjanji menyertai bangsa Israel. Dia tidak akan pernah meninggalkan mereka. Bahkan berperang pun Allah berjanji Dia yang berperang melawan musuh-musuh yang dihadapi oleh bangsa Israel. Sehingga untuk tetap setia kepada itu janji Allah tetap, Dia tak pernah ingkar janji. Jangan takut dan patah hati atau khawatir, karena Allah itu tetap setia pada janjinya dan itu memang terbukti sampai sekarang. Jadi ketika kita memilih Allah sebagai sahabat kita, seperti tema khotbah kita yaitu sahabat sejati, sahabat terbaik manusia. Jadi siapa sahabat terbaik kita? Tergantung kita. Kalau kita memilih manusia sebagai sahabat terbaik kita, siap-siaplah kita akan dikecewakan. Tetapi kalau kita memilih Allah sebagai sahabat kita, atau Tuhan Yesus sebagai sahabat penolong kita, sahabat sejati kita, maka Dia selalu menyertai kita, karena itu sudah tertulis di dalam firman Tuhan. Bahkan itu sesuai dengan janjinya kepada kita. Sehingga di dalam Wahyu 22 ayat 17 juga berkata bahwa barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma, yaitu kalau di dalam Yesus Kristus, tidak bisa pada siapa-siapa. Jadi ada banyak janji-janji Tuhan kepada kita bahwa Dia selalu menyertai kita, melindungi kita. Jadi kita jangan merasa cemas atau khawatir. Kita selalu merasa cemas dan khawatir, itu pasti kebiasaan seluruh umat manusia. Selalu merasa khawatir tentang apapun itu. Tetapi mari, apa yang mau dikatakan Tuhan Yesus kepada kita bahwa kita jangan takut. Sekali lagi kita jangan takut dan gentar, sebab Tuhan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus, ada banyak begitu berkat dan penyertaan-penyertaannya, di mana berkat-berkat yang bisa kita rasakan yaitu kesehatan yang luar biasa, kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Minimal kalau tidak memiliki kesehatan jasmani, bisalah memiliki kesehatan rohani. Maka di situ bisa terpenuhilah semua kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, dan juga kasih dan kepedulian. Itulah janji-janji dari Tuhan kepada kita. Umur panjang yang akan diberikan kepada kita, perlindungan, keuntungan yang melimpah, berkat dan keselamatan daripadanya. Itu janji Tuhan kepada kita. Keberhasilan kita yang diberkati. Kadang orang boleh berhasil, tetapi keberhasilannya itu belum tentu diberkati oleh Tuhan. Keberhasilannya itu bisa berupa selesai kuliah ataupun selesai menamatkan sekolah pendidikan, tetapi belum tentu keberhasilannya itu diberkati. Maka ikutlah Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus sendiri yang bisa memberkati keberhasilan kita itu.
Sehingga saudara-saudaraku, Allah itu baik, kasih-Nya begitu besar meskipun terkadang dalam memengaruhi kehidupan ini sepertinya Tuhan begitu kejam. Boleh jadi saudara berpikir, mengapa Allah sampai hati melepaskan anaknya yang ke dalam dunia yang jahat ini. Memang terkadang kita tidak dapat melihat penyertaannya, namun satu hal yang pasti, Ia setia. Ia mengasihi kita seperti seorang bapak India tadi, atau seperti seorang bapak yang tadi di dalam ilustrasi itu, yang menjaga anaknya di tengah hutan menjelang anak tersebut beranjak menjadi pemuda yang dewasa. Tuhan Yesus tetap mengasihi kita dan hanya Dialah sahabat terbaik kita. Maka dari itu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kita boleh menarik implikasinya di dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa Tuhan itu tidak jauh. Dia selalu dekat dengan kita. Hanya saja kita tidak menyadari itu. Dimanapun kita berada, bahkan tidur, dimana saja, Tuhan selalu dekat dengan kita. Dia Immanuel, Allah yang selalu menyertai, Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Jadi, meskipun terkadang dalam kehidupan ini seperti Tuhan begitu kejam, ya, dimana boleh jadi saudara berpikir, mengapa Allah sampai hati melepaskan anaknya ke dalam dunia ini, ke dalam dunia yang jahat ini, yang penuh dengan dosa. Semua karena besar kasih-Nya itu tidak terbatas, tidak terukur, sehingga dia boleh mau mengaruniakan anaknya itu ke dalam dunia ini untuk kita. Memang terkadang kita tidak dapat melihat penyertaannya, namun satu hal yang pasti, Ia setia, Ia mengasihi kita seperti seorang bapak Indian menjaga anaknya tadi, atau seperti seorang ilustrasi tadi, bahwa anak itu tidak sadar di tengah hutan bahwa bapaknya selalu ada bersama-sama dengan dia, menyertai dia di tengah hutan itu. Bahkan ada apapun yang terjadi di sana, bapaknya selalu menolongnya, tetapi tanpa diketahui oleh seorang anak itu, sehingga anak itu bisa lolos menjadi pemuda yang dikatakan pemuda dewasa. Seperti itulah di dalam kehidupan ini, kita harus bisa tetap bertahan di dalam setiap pencobaan, setiap ujian apapun itu. Jangan sampai kita lari daripada Tuhan. Kita tetap sama Tuhan, kita tetap memilih Tuhan sebagai sahabat kita, sebab Allah itu seperti sahabat terbaik kita. Maka dari itu kita bukan sekedar percaya, tetapi harus taat sebagai seorang sahabat sejati. Seorang sahabat harus bisa saling mengerti. Seorang sahabat itu harus bisa saling menaati. Untuk itu, untuk Tuhan Yesus kita harus taat kepadanya. Maka janji Allah kepada kita bahwa dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada, penyertaannya selalu ada. Amin. Firman Tuhan, untuk itu firman Tuhan memberkati kita semua dimanapun saudara-saudari berada. Jangan lupa bahwa sahabat kita itu harus bersama Tuhan Yesus. Manusia bisa dapat mengecewakan, tetapi sama Tuhan pasti selalu ada penyertaan dan perlindungan daripadanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu kepada kami Bapa. Kiranya firman-Mu yang kami dengar hari ini memberkati kami, boleh mengubah kehidupan kami. Kiranya Tuhan, kami sekarang boleh mengambil keputusan di dalam hati kami untuk memilih Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan sahabat kami. Sebab kami percaya janji-Mu bahwa Engkau menyertai kami sampai dimanapun, sampai di akhir zaman. Tidak pernah berkesudahan kasih setiamu kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu di surga Yesus. Ampunilah kami akan salah dan dosa kami Tuhan. Kami doa dan ucapan syukur kami Bapa Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu. Amin.